Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat RSMB dimanapun Anda berada. Senang sekali bersama saya Sidik dapat menemani Anda dalam acara edukasi kesehatan Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung yaitu Ngobrol Sehat. Nah, tentunya juga kami ingin informasikan pula bahwa acara ini disiarkan secara live di Instagram Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung di @ns_muhammadiyah_bandung dan juga di Facebook Rumah Sakit Muhammadiyah yaitu Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung. Nah, sebelum kita lanjut ke tema kita yang akan dibahas nanti, kami juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun PPNI yang ke-48 ya. Dan berteman dengan PPNI tersebut, kita akan membahas tentang pemeriksaan laboratorium merupakan salah satu penunjang penegakan diagnosa penyakit yang nanti juga akan dibahas oleh narasumber kita, yaitu di sini sudah hadir di studio ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Sehat, semangat ya Bu ya. Ya, insya Allah. Ya, di sini ternyata sudah hadir Ibu Ina Agustina Sutijati SSI. Beliau selaku koordinator pelayanan laboratorium. Baik Bu, berkenaan dengan tema kita kali ini ya, banyak beranggapan tentang pemeriksaan laboratorium itu untuk apa saja begitu ya. Nah, kita akan kenali lebih lanjut gitu untuk pemeriksaan laboratorium ini. Nah, bagaimanakah pemeriksaan laboratorium tersebut Bu, di pelayanan rumah sakit untuk menegakkan diagnosanya? Oh ya, Assalamualaikum semua pemirsa setia Ngobrol Sehat ya. Iya, betul. Ya, Ngobrol Sehat. Saya sih berharapnya para pemirsa setianya itu adalah para pelanggan pelayanan Rumah Sakit Muhammadiyah ya. Jadi media Ngobrol Sehat ini bisa menjadi media silaturahim yang bisa dua arah. Betul. Gitu ya. Jadi mungkin nanti ada medsosnya bisa tanya jawab ya ke Humas mungkin ya Pak Agus. Berkaitan dengan tema kali ini tentang pemeriksaan laboratorium, tentunya saya akan membahas tentang laboratorium yang ada di dalam rumah sakit. Jadi laboratorium yang ada di rumah sakit itu tidak berdiri sendiri layaknya laboratorium yang di luar sana ya, yang mandiri. Jadi laboratorium di sini merupakan salah satu unit di bawah naungan atau di bawah binaan seorang manajer penunjang medik di antara gizi, unit gizi, radiologi, medical record, dan penunjang lainnya, ada laboratorium. Nah, sekarang pelayanan Rumah Sakit Muhammadiyah itu kan sudah diatur oleh peraturan bahwa di awal itu harus ada semacam permintaan pengantar dari seorang dokter. Nah, yang kita kenal di rumah sakit ini adalah dengan DPJP, dokter penanggung jawab pelayanan. Ya. Nah, untuk apa? Karena sebenarnya kalau seseorang pasien gitu akan berobat atau ikhtiar sehat ke sebuah rumah sakit, tentunya dia harus percaya dulu kan, mempercayakan ke DPJP. Kemudian jujur apa yang dirasakan, berapa hari yang lalu, itu yang disebut dengan anamnesa. Apa yang sampai sekarang itu kita harus mengedukasi pasien tentang kadar nyeri. Jadi dari 1 sampai 10 pasien merasakan nyeri tingkat berapa. Karena itu setelah diberi obat pemberian itu nanti akan ditanya lagi. Nah, itu termasuk ke dalam asesmen. Nah, di dalam awal asesmen itu semua ditanya berupakan satu kesatuan anamnesa sehingga ditetapkanlah sebuah diagnosa. Diagnosa itu kalau awam tuh dugaan. Jadi dokter menduganya kemana. Nah, kalau dokter tidak mendapatkan itu, misalnya pasiennya seorang bayi, lansia yang susah berkomunikasi, atau orang asing yang kita tidak bisa berbahasa dia, ya justru di situ dokter akan kesulitan. Baru di situ dibutuhkan penunjang. Jadi lebih baik sih ada diagnosa dulu. Ditetapkan oleh seorang dokter. Nah, setelah itu dokter menganalisa. Nah, baru periksanya apa? Bisa aja tidak usah periksa lab, bisa. Misalnya dokter, ini nggak usah periksa lab, cukup radiologi misalnya atau radiodiagnostik yang lainnya. Jadi lab itu dibutuhkan sesuai instruksi dari dokter. Jadi tidak bisa saya mau periksa lab
mau periksa apa. Nah itu. Jadi lab rumah sakit itu begitu. Iya. Ada di bawah instruksi DPJP. Mhm. Itu yang bagusnya seperti itu. Jadi memang sebetulnya gini juga ya, maaf ya nih, sebetulnya nanti kita juga ada pertanyaan juga di sosial media nih Bu Ina ya, dari Iya. teman-teman kita di sosial media yang nanti akan bertanya mungkin sekitaran laboratorium gitu ya. Iya. Nah, yang saya amati gitu ya, waktu memang di rumah sakit manapun gitu ya, ada anak muda yang ingin medical check up gitu, Mhm. medical check upnya tapi tanpa periksa dokter dulu, nah Bu, langsung ke lab gitu, apakah itu bisa? Ah, Bisa ya? Jadi fungsi laboratorium itu sebenarnya selain menetapkan diagnosa, menunjang penegakan diagnosa, itu ada juga yang lainnya seperti screening Mhm. untuk misalnya penerimaan calon pegawai, Ya. calon mahasiswa baru, calon pejabat ya. Itu kan suka ada kriterianya, harus sehat ini, sehat itu, sehat yang lainnya. Nah, itu diperiksalah semua fungsi-fungsi faal tubuhnya. Ya. Itu fungsinya screening. Screening. Atau screening itu check up. Nah, itu medical check up. Kalau misalnya ada 3 kandidat, ternyata yang satu yang berarti yang 2 gugur kan gitu. Itu hanya dalam syarat ketentuan tertentu ya. Nah, kemudian yang tadi yang ingin menunjang diagnosa dokter. Dokter menduga, ini kayaknya DBD. Nah, terus periksa lab. Nah, terus ada lagi. Misalnya setelah terapi kolesterol naik, diberi obat sama dokter, kan harus dicek lagi. Tidak mungkin terapi kolesterol itu dilanjutkan kalau ternyata kadarnya sudah normal. Itu dalam rangka monitoring. Ya, monitoring. Dan ada lagi fungsi-fungsi lainnya selain yang tadi screening, menunjang diagnosa dokter. Jadi tegaklah diagnosa dokter. Kemudian tadi monitoring terapi, dan yang lainnya adalah sesuai dengan perkembangan teknologi sekarang ini, seperti misalnya syarat penerbangan lah, syarat apa itu sebenarnya masuknya ke screening. Screening karena misalnya terbang harus dalam keadaan sehat dan tidak COVID misalnya. Jadi itu masuknya medical check up itu adalah screening. Dan kita juga ada ya dari SDI mengirimkan calon pegawai, Bu Ina tolong screening ya. Kalau tapi ada ketentuan batas-batas tertentu ya. Nah, di sini di Rumah Sakit Muhammadiyah juga kita medical check up juga ya Bu ya. Medical check up ya tetap aja kita tetap harus ada dokternya. Jadi nggak bisa saya pengen medical check up karena kita tidak belum membuka layanan. Nanti kalau sudah ada mungkin nanti disampaikan ke humas. Ya. Belum ada. Yang ada adalah sesuai instruksi dokter. Ya. Atau misalnya udah pasti dari universitas Unisa misalnya, Universitas Aisyah harus periksa A, B, C, asal ada formulirnya pasti kita bisa layani. Kalau cuma saya mau medical check up, nah itu belum tentu. Jadi saya harus perlu bantuan dulu ke dokter dulu atau misalnya ke lembaganya dulu yang menyuruh. Nah seperti itu. Ya terkecuali tadi ya kalau misalkan dari luarnya tuh udah bawa, oh ini mah ada surat pengantar lab nih misalkan dari. Ya itu lebih baik lagi, nah, karena akan terarah gitu dari dokter. Maksudnya tinggal langsung ke lab. Iya, nanti ada hasil kan kembali lagi ke dokter. Nanti kalau tidak begitu ada hasil, ini diapain? Itu yang akan menjadi tidak efisien, tidak efektif. Ya. Iya. Lalu ada beberapa jenis pemeriksaan laboratorium. Selama ini lab Rumah Sakit Muhammadiyah ini alhamdulillah berkembang ya dari awal saya di sini itu hematologinya masih manual, ingat saya. Kemudian kimia klinik, jadi hematologi, kimia klinik, serologi, mikrobiologi, dan klinik rutin. Dan yang terakhir itu PA yang biasanya dirujuk, insya Allah nanti mau launching karena dari manajemen mengharuskan ada layanan PA, tapi baru mungkin 80% belum selesai. Nah itu gimana kebijakan dari manajemen, apakah launchingnya segera atau gimana, saya nggak tahu. Dari semua itu pemeriksaan
Iya, pemeriksaan tadi. hematologi yang paling awal itu ada tuh hematologi sama kimia klinik. Itu. Hematologi Sama kimia klinik. Kemudian ke sini berkembang serologi dilayani. Mikrobiologi karena sekarang ternyata kita bisa apa ya, prognas yang TB dot yang itu ya. Yang itu jadi mikrobiologinya jadi ramai karena ada apa pemeriksaan apa TB. Nah, kemudian yang rutin-rutin ya itu ya yang sehari-hari kita lakukan. Nah, kalau dari pemeriksaan laboratorium tersebut kan kita ada TB ya gitu ya. Iya. Kalau misalkan di TB tersebut nih, misalkan dalam pasien itu ternyata harus dokter itu menyerahkan sini lab ke laboratorium karena pasien tersebut terdiagnosa TB gitu ya atau masih screening TB gitu. Nah, itu pemeriksaan di laboratorium termasuk apa aja kalau pemeriksaan TB? Yang seperti itu yang sebenarnya kita hindari ya, karena nggak jelas gitu, ya. GJ nggak jelas ya. Jelas, gitu ya. Ya, jadi kita akan apa kalau misalnya ada dokternya yang bisa kita hubungi, biasanya kita hubungi ya, kita hubungi. Dok, maunya apa aja? Karena periksa TB itu luas, ada yang sederhana, ada yang mahal gitu ya. Mahal tuh cenderung di sini canggih ya, padahal belum tentu juga. Nah, jadi tetap kita akan berkomunikasi dengan dokter pengirimnya. Tapi kalau nggak jelas, ya kita paling kembalikan lagi ke pasiennya. Ini silahkan, apakah mau kembali lagi ke dokternya? Atau karena kami tidak bisa melayani sesuatu yang kurang jelas. Itu nanti kalaupun ada hasil, pasien akan kebingungan sendiri. Gitu, ya. Biasanya kalau sudah mendiagnosa pasien tersebut itu, misalkan terkena TB itu di laboratorium ada pemeriksaan semacam pemeriksaan dahak atau bagaimana? Iya itu pemeriksaan dahak itu yang paling paling dasar itu. Tapi sebenarnya itu gold standar ya, BTA. Tapi sekarang katanya ada TCM yang lebih mutakhir yang satu kuman pun bisa kedetek gitu ya. Nah kalau dulu itu BTA, tapi dulu juga BTA cukup bisa diandalkan karena itu dulu itu gold standar. Gold standar itu adalah pemeriksaan yang cukup memvonis gitu. Ini betul TB gitu, mengiyakan ini TB gitu, menegakkan diagnosa. Gitu ya. Tidak tegak gitu. Pada awal screening, tapi kalau udah ada itu hukumannya terlihat mata itu ya udah tegak itu TB. Nah paling nanti lanjutnya adalah pemeriksaan yang canggih itu yang TCM. Nah, ketika ada dualisme, ini menyatakan positif dan ini menyatakan negatif, biasanya dokter akan berkomunikasi lagi dengan lab dan mengulang kembali pemeriksaannya. Jadi di lab itu kalau misalnya ada keraguan, sebaiknya kembali lagi ke lab. Jadi gini ya, tak kenal maka tak sayang ya, di lab itu sebenarnya harus ada seorang penanggung jawab. Nah, penanggung jawabnya itu seorang dokter spesialis patologi klinik. Nah itu dari dulu itu mutlak harus ada. Makanya sebelum kita punya dokter tetap patologi klinik, kita mendatangkan dokter tamu patologi klinik. Dulu sempat ada dokter Daniel, dokter Toto, dokter Ani. Sekarang alhamdulillah dokter Tia sudah sebagai dokter tetap di sini. Iya, jadi ada. Jadi anytime bisa didatangi ke lab gitu ya. Asal iya, jadi kalau ada keraguan itu biasa dikomunikasikan. Jadi kita paling konsultasi langsung ke dokter patologi klinik ya. Iya, sekaligus sekarang itu sebagai kepala labnya. Ya, betul. Ya. Sudah standby sekarang. Iya, sudah standby. Alhamdulillah. Untuk mencari mendatangkan dokter tamu tadi sekarang Rumah Sakit Muhammadiyah sudah ada patologi tetap. Iya, tetap. Dan nanti juga next time mungkin beliau akan menjelaskan ya. Insya Allah amin. Masih dirayu. Iya. Gini deh Bu, di luar dari tadi yang TB ya. Nah ini misalkan dari dokter itu diharuskan pemeriksaan kayak apa ya, kayak LDL gitu ya. Apa itu ya? Kolesterol. Ya. Iya. Apa yang persiapan apa yang harus dilakukan oleh pasien gitu? Ya, jadi di lab itu ada yang pemeriksaan yang parameternya itu sangat dipengaruhi oleh nutrisi. Makanya untuk biar fair penilaiannya jangan dulu ada makanan gitu ya. Kalau misalnya makan, takutnya makanan yang baru dimakan itu yang mengganggu pemeriksaan. Seperti halnya gula darah yang gampang naik tuh ya. Nah kalau Prof. Sulaiman itu protein albumin mutlak harus puasa. Nah karena itu benar-benar kan katanya dipengaruhi oleh nutrisi. Nah sekarang tapi ada yang kadang puasa, kadang enggak, itu adalah lemak sama faal ginjal. Nah, tapi kami saran dari lab,
biar tidak rancu nanti kalau tinggi, jadi meragukan ini tinggi karena makanan atau karena memang faal tubuhnya. Jadi kita selalu sarankan ibu sebaiknya puasa minimal 8 jam. Tapi tidak boleh lebih dari 12 jam. Karena kalau 12 jam kelebihan puasa itu kalaupun dia normal, apakah kena terlalu lama tidak menemukan nutrisi atau memang bagus gitu. Dan itu dokter Patri kita menyarankan puasanya itu puasa dalam badan keadaan basal katanya. Biasanya ketika badan istirahat dari metabolisme. Kan kalau misalnya kita beraktivitas itu badan tidak beristirahat, artinya kalori kepake. Nah, puasanya itu sebaiknya dianjurkan ketika mau tidur jam 10 malam. Nah, pagi ke laboratorium. Karena untuk malam itu mungkin tidak makan dan juga tidak minum karena tidur. Dan tidak ada aktivitas. Jadi betul-betul metabolisme dasar tubuh ketika beristirahat gitu. Kalau ketika tubuh beristirahat aja udah tinggi-tinggian gitu, wah ini kenapa gitu. Ya gitu. Berarti jaraknya misalkan gini, kita boleh makan itu sampai jam 7 malam. Ibaratkan ya, Iya. Jadi jam 7 malam sampai pagi itu nggak boleh jam 7 malam mungkin sampai pagi gitu, itu nggak boleh makan dan minum karena nanti harus diperiksakan dari laboratorium gitu ya. Nanti kalau misalkan minum aja gimana itu? Minum aja asal tidak ada kalori. Asal tidak ada kalori. Kalau di rumah sakit kan pemberian makan itu pas sore ya. Nah makanya kita pengambilan darah di rumah sakit itu jam 5. Jam 5. Ini kan kita menyarankan kepada pasien yang datang ke lab. Nggak mungkin jam 5 ngantri di depan lab. Itu diperuntukkan untuk pasien yang dirawat. Biasanya yang jadi setelah makan sore puasa. Nanti dikasih label puasa ya Bu. Besok pagi ada petugas lab yang ngambil. Nah itu ketika kondisi tubuh metabolismenya basal. Gitu. Basal itu dasar gitu. Ininya tubuh tidak lagi fitness, tidak lagi apa gitu. Tidak lagi pemberian nutrisi. Iya, tidak memberikan nutrisi dan tidak menggunakan kalori. Iya. Jika ingin diperiksakan lab, tapi pasien tersebut sudah dalam memang pasiennya tidak makan dan juga tidak minum. Cuma ya aktivitas olahraga gitu, Bu. Nah, iya itu sering kali terjadi pada orang yang diperiksa di poliklinik ya, yang datang ke lab itu puasa dan setelah makan. Ibu, kenapa saya setelah makannya malah rendah? Puasanya malah tinggi. Ibu dari mana gitu ya? Oh, saya tadi ikut itu dulu, senam sehat di sana. Yaitu tidak basal, dalam keadaan tubuh tidak aktivitas tidak normal. Itu ada pemakaian kalori tinggi gitu. Sehingga rendahnya itu karena ibu fitness gitu. Kan kita mau kalau ke lab itu makanya harus jujur, harus ini tuh ya gitu. Karena kita mau mengecek tubuh kita sendiri. Jangan sampai gini, sekarang mau periksa lab, makannya dikit aja. Ya itu ngapain gitu, buat apa? Sedangkan fungsi dari pemeriksaan lab itu buat mengetes tubuh agar dibantu obatnya itu sesuai kadarnya. Jadi nanti dokter itu akan memberikan kadar penurun gulanya itu sesuai. Atau bahkan ibu udah nggak pakai lagi penurun gula karena dengan ibu diet kalori cukup tidak berlebih, ibu sudah normal lagi. Bisa saja seperti itu. Itu mungkin. Soalnya kan kalau orang tua ya lansia gitu ya, puasa misalkan 8 jam, puasa nih sebelum pemeriksaan gitu ya, boleh nggak makan dulu lapar gimana gitu ya, itu kan bakal pengaruh ya Bu ya nanti pada kalau itu kalau ada kesulitan seperti itu biasanya kita konsultasikan lagi ke DPJP-nya lagi. Ini gimana nih? Harus dites ini, sedangkan ininya kan sudah ada kan yang sudah lanjut usia yang tidak bisa kita bilang puasa gitu. Minum misalnya, kan minumnya nggak mau air mineral lagi, minumnya pengen teh manis. Ya itu kita konsultasikan saja. Kan semua juga akan ada solusinya kalau komunikasi. Iya, ke DPJP-nya. Pasti DPJP-nya akan mendapatkan solusi lah dari bareng gitu. Pasiennya ternyata harus pengen mengkonsumsi teh manis sampai tadi ya. Iya. Lain gitu ya. Iya, itu bisa dibicarakan. Kalau persiapan gitu kan harus prosedur pemeriksaan lab itu baku gitu, mutlak. Kalau nggak di ini ya gimana ya, kita obrolin aja dengan ini gimana kesulitannya begini. Kalau misalkan dalam pemeriksaan nanti yang akan diperiksakan oleh lab misalkan, pasien tersebut harus mengkonsumsi atau meminum obat-obatan gitu. Dan dalam sebelum pemeriksaan dia sudah
minum obat. Nah, itulah yang disebut dengan pemeriksaan untuk monitoring, bukan menegakkan diagnosa ya. Itu monitoring. Jadi, apakah dosis yang dokter berikan selama ini sudah cukup? Atau harus ditambah? Atau bahkan dikurangi? Gitu. Itu fungsinya ke monitoring. Nah, kalau menegakkan diagnosa itu kan begini, ini diabetes apa enggak? Gitu. Bahkan kadang-kadang dokter di kita itu, dokter Nike atau dokter Budi, dokter Agung, itu, ya, spesialis penyakit dalam itu, OGTT. OGTT itu betul-betul murni bebannya itu glukosa. Iya, coba ditesnya glukosa yang ditakar oleh gizi, karena gizi menakar segitu gitu ya. Jadi bebannya itu fair, gula gitu ya. Minum gulanya, ibu jangan kemana-mana, duduk di sini setengah jam sekali di monitor. Nah, di situ akan terlihat betulkah pasien itu diabetes atau tidak. Karena zat yang diberikan itu fair, gula yang kita ukur, bukan kupat tahu, bukan bubur, bukan nasi kuning. Nah, yang itu yang kita nggak tahu metabolisme di tubuh ibu itu bagaimana. Kalau gula itu langsung diserap oleh tubuh. Gulanya bukan gula dapur juga, tapi glukosa yang siap metabolismenya ke tubuh langsung gitu. Sehingga dievaluasi langsung, ada grafiknya. Kalau grafik orang normal ya akan melesat di 1 jam, kemudian turun lagi ketika 2 jam. Itu yang orang normal. Yang normal. Nah, tapi kalau orang diabetes melesat. Jadi melesat. Nah, turunnya nanti mungkin setelah 5 jam, 6 jam gitu. Itulah fungsi tubuh insulin. Jadi insulin dalam tubuh itu dirempuk sama hormon-hormon yang lain. Insulin menurunkan sendirian. Yang naikkan itu hormonnya ada lebih dari 8 atau apa, menaikkan. Jadi kalau kita makannya berlebihan itu tidak menolong insulin. Tidak membantu insulin. Tidak membantu insulin. Iya. Ya itu pengalaman pribadi. Tapi bukan maksudnya ya ibu juga berbagi pengalaman ya Bu ya. Terus yang pasien lansia juga yang diagnosis diabetes juga nanti pada saat dia akan melakukan pemeriksaan laboratorium gitu ya. Itu sebetulnya alangkah lebih bagusnya ikuti saran dokter aja gitu ya Bu ya. Jangan aktivitas berlebih ataupun makan makanan apapun. Ikuti prosedur persiapan. Ya, ikuti prosedur persiapan dari dokter. Ya, biar diagnosanya itu betul-betul gitu. Betul. Ketemu gitu. Dugaannya itu benar atau tidak gitu. Ya, tegak gitu ya. Iya, tegak. Diagnosanya tegak. Iya. Nah, kalau di sini pemeriksaan darah rutin itu termasuk apa aja Bu kalau di laboratorium? Nah, di lab itu ada yang istilah darah rutin ya. Sebenarnya itu dari zaman saya sekolah, itu saya juga bertanya apa pemeriksaan darah rutin ya. Nah, kesini saya menggali, rutin itu ternyata termasuk ke dalam pemeriksaan screening. Screening itu penepisan segala macam penyakit gitu ya. Jadi biasanya pasien baru masuk ke UGD, itu dokter UGD langsung darah rutin. Darah rutin itu ya yang semua orang yang masuk ke UGD pasti akan diperiksa itu. Rutin mendapatkan pemeriksaan itu. Apa aja? Darah. Sebenarnya bukan darah aja, ada klinik rutin. Urinnya secara rutin, maksudnya itu profil urin secara umum gitu. Terus feses rutin itu secara umum gitu. Nah, itu yang umum semua dilakukan pasien yang datang ke UGD. Mau yang COVID, mau yang stroke, mau yang demam, yang semua itu dilakukan. Setelah itu baru dokter di UGD bisa menentukan, nah, ini diagnosanya. Nah, itu membantu dokter pemeriksaan darah rutin itu. Jadi membantu biasanya itu hemoglobin ya atau hematologi yang 8 parameter itu memperlihatkan apakah dia anemi atau tidak, infeksi atau tidak, atau ada penurunan sel-sel darah atau peninggian sel-sel darah yang fantastis gitu. Nah, dari situ dokter baru bisa membantu menetapkan diagnosa. Untuk menegakkan diagnosa lainnya butuh pemeriksaan penunjang lainnya, bisa radiologi, bisa lab lagi yang lebih terarah lagi ke penyakit gitu. Jadi rutin dilakukan kepada setiap pasien yang datang ke UGD misalnya atau ke poliklinik yang nggak bisa dikorek gitu. Ini sebenarnya ibu keluhannya apa gitu ya? Atau cuma panas aja, demam aja, kan dokter bingung. Dokter tuh perlu menetapkan diagnosa. Ya. Gitu. Ya. Terlebih lagi di rumah sakit Muhammadiyah kan UGD-nya memang 24 jam. Dan
Di sini untuk pasien-pasien nih, sepertinya saya ingin mengucapkan dulu ini untuk pasien-pasien ya Bu ya, yang ingin berobat ke UGD. Di UGD kita juga sebetulnya 24 jam ya untuk pemeriksaannya, dan di sini ada laboratorium yang sedia memberikan pelayanan terbaik ya tentunya di Rumah Sakit Muhammadiyah. Nanti kalau misalkan ada yang medical check up ataupun pemeriksaan yang lain gitu. Dan di sini juga untuk dokternya di UGD kita juga selalu standby ya Bu ya, dan Insya Allah. ya yang paling pasti itu pasti akan menegakkan diagnosa ya. Iya, diagnosa. Pasien-pasien yang keliru dengan penyakitnya apa gitu ya, pasti nanti di laboratorium dicek dan menentukan diagnosanya apa. Ya. Nah, kalau misalkan begini Bu, pasiennya itu terkena gangguan hati nih, itu di laboratorium apakah yang komponennya apa sih yang diperiksakan misalkan? Oh iya, di laboratorium itu ada juga untuk menguji-uji fungsi faal tubuh ya, misalnya faal hati, faal ginjal, faal jantung ya. Yang ditanyakan Kang Sidik adalah faal hati. Faal hati itu biasanya sudah diberi kolom di formulir labnya. Itu biasanya yang di kita itu adalah protein albumin, globulin, SGOT itu AST, SGPT sekarang ALT istilahnya ya. Kemudian gamma GT itu enzim-enzim yang ada di dalam jaringan hati. Nah, jadi kalau jaringan hati luka, bukan luka karena ini ya, yang lain, luka benar ya. Jadi luka hatinya karena bisa aja karena trauma, karena infeksi bukan ya, karena infeksi bakteri misalnya ya, atau infeksi virus, itu kan si selnya itu akan luka. Nah, keluarlah si enzim-enzim yang di dalam hati itu, masuk ke peredaran darah, di darah akan ada sinyal peninggian enzim hati itu, yaitu AST, ALT, gamma GT, ALP. Ya, walaupun di tempat lain ada, tapi dominan ada di hati. Ada di hati. Tapi kalau putus cinta tidak bisa kedeteksi di lab ya. Enggak, itu tidak luka, itu luka dalam hal sesungguhnya ya. Kalau misalkan yang tadi ternyata mungkin liver ya. Iya, liver. Ya. Kalau di lab itu kan tadi KTB yang diperiksakan itu bisa ALT atau misalkan SGPT. Enzim ya. Itu pada saat nanti pasien tersebut kan dipantau ya untuk pemeriksa. Ternyata SGPT-nya tuh tinggi atau ALT-nya tinggi ya, pasti periksa di laboratorium ya. Tapi ketika itu kan dokter itu menyarankan supaya nanti SGPT-nya agak turun gitu ya. Nah, SGPT-nya agak turun, ternyata tapi pas diperiksakan oleh dokter, pas nanti harus periksa lagi lab, di lab itu mengkonsumsi makanan-makanan yang berlemak gitu atau apa. Nah, itu nanti pas ketika di lab itu mengakibatkan SGPT-nya tetap tinggi atau tetap nanti gimana, Bu? Kalau karena hepatitis maksudnya? Hepatitis ya? Iya, hepatitis. Hepatitis sekarang yang paling umum adalah oleh virus ya. Virus yang untuk bakteri itu berarti jarang-jarang yang ke rumah sakit, walaupun dulu pernah ada zaman wabah yang dari kumannya tikus waktu zaman banjir di mana gitu ya. Nah, sekarang itu banyaknya virus ya. Biasanya orang yang hepatitis karena virus akut itu peninggian OTPT. Kalau kronis itu bisa aja OTPT-nya nggak kelihatan tinggi. Tapi ketika dia over aktivitas tubuhnya tinggilah dia gitu. Karena ada virus tuh di hatinya. Jadi kalau ketika capek gampang meninggi. Nah, tapi bagi yang akut itu kelihatan banget dengan OTPT-nya ribuan. Bahkan bisa ada yang sampai puluh ribu gitu ya, tapi itu keterlaluan. Nah, biasanya dokter itu menyarankan dietnya tuh jangan dulu makan yang berlemak-lemak, goreng-goreng, itu berhenti dulu. Itu logikanya karena hati itu di tubuh adalah tempat sintesa enzim-enzim metabolisme. Kalau misalnya dia dikasih lemak itu adalah nutrisi yang susah sekali dicerna tubuh, membutuhkan beberapa enzim, beberapa tahapan mencerna untuk menjadi glukosa. Jadi kalau Kang Sidik minum minyak, itu energinya baru didapat mungkin nggak langsung. Tapi kalau minum teh kotak yang ada glukosanya, langsung segar. Karena glukosa itu langsung diserap oleh tubuh. Nah, kalau lemak itu butuh dulu metabolisme. Siapa yang ekstra kerja menghasilkan enzim metabolisme itu? Hati lah gitu. Makanya diet dulu lemaknya.
Proteinnya juga yang dikit dulu aja, yang banyak adalah yang glukosa, banyak glukosanya. Karena itu akan mudah diserap tubuh, mengistirahatkan kerja hati. Sekarang bayangin aja hatinya lagi luka. Kemudian disuruh kerja ekstra. Ya otomatis kapan turunnya gitu. Si SGT STPT itu. Si luka itu kapan sembuhnya kalau kerja terus? Istirahat dulu dong gitu. Dengan cara diet. Jadi sebetulnya sebelum pemeriksaan lab juga sebetulnya bukan hanya pemeriksaan hati ya, ataupun yang diproses dengan SGPT atau SGPT yang tadi ya. Pemeriksaan yang lain pun sebetulnya ya istirahat yang cukup ya Bu ya. Iya. Itu untuk pas saat pemeriksaan lab ya hasilnya bagus. Iya. Hasilnya dominan efektif gitu ya Bu ya. Iya, tapi tujuan utamanya sebenarnya bukan hasil lab, tapi sembuhnya itu. Tapi sembuh gitu. Karena kita yakin kan yang menyembuhkan itu bukan obat, bukan ini, tapi yang maha penyembuh. Nah, ikhtiarnya istirahatnya cukup. Iya. Tetap istirahat. Terus ini kalau misalkan dokter di IGD ini Bu, selain dari hati ini ada pemeriksaan seperti kayak ini dokter tuh kayaknya butuh pemeriksaan karena pasien itu demam, terus juga pasiennya ada sakit pinggang, sakit telan dan sebagainya gitu. Tapi kalau misal pasiennya itu ternyata DBD gitu, nah ketika di laboratorium itu pemeriksaan DBD itu mencakup apa aja? DBD itu biasanya orang udah ngeluh ketika ada perdarahan. Jadi gini, virus dengue itu bikin demam, ya. Ketika kan kalau virus itu demamnya akan reda sendiri tanpa antibiotik, dengan kekebalan tubuhnya sendiri dia akan turun sendiri demamnya. Ketika turun, kita nyangkanya sembuh nih, gitu ya. Padahal itu adalah saat kemenangan virus menginvasi tubuh, ditandai dengan dinding pembuluh darah yang melebar sehingga rembeslah tuh cairan yang ada di pembuluh. Kaburlah itu trombosit karena menutupi kebocoran-kebocoran di seluruh pembuluh. Turunlah trombosit turun, tidak kebendung tuh bocoran-bocoran, mimisan baru ke dokter atau ke UGD. Nah, biasanya gitu aware-nya adalah ketika demam tinggi, makanya segera ke dokter gitu ya, ke dokter. Sekarang udah ada pemeriksaan antigen dengue. Pemeriksaan antigen dengue itu hanya bisa dideteksi maksimal kalau nggak salah 1 sampai 4 hari. Hari kelima biasanya udah hilang. Nah, itu akan sangat membantu. Biasanya dokter anak itu suka itu pemeriksaan itu karena kan anak itu susah ditanya. Ya, tapi ibunya yang harus aware ini panasnya berapa hari gitu ya. Kalau udah seminggu itu antigen dengue-nya udah nggak bisa kedetek lagi, udah jadi antibodi. Tapi antibodinya cukup nggak untuk diperiksa di lab? Nah, itu belum tentu juga. Biasanya ditunggu beberapa hari setelah di rumah sakit baru kedetek antibodi dengue-nya. Nah, itu. Yang bahayanya itu kalau terjadi dengue shock syndrome atau disebut dengan DSS. Ketika si tubuh dalam waktu sekejap kehilangan cairan. Jadi segera gitu. Biasanya iya, kehilangan cairannya itu bukan cairan dalam arti cair aja, bisa protein juga pada keluar gitu. Sehingga di pembuluh darah itu kurang cairan. Nah, ketika telat susah diinfus, nah itu yang akan menimbulkan banyak kematian. Nah, makanya daripada nantilah tunggunya 3 hari, nantilah tunggu trombosit turun, lebih baik deteksi aja secara dini ke UGD. Kan sekarang UGD banyak ya, 24 jam. Seperti itu. Jadi memang susah. Kalau misalnya ngedeteksi dari panasnya segini, enggak bisa gitu ya. Biasanya dari udah panas langsung aja ke dokter gitu biasanya. Periksa darah, ada juga yang belum turun trombositnya. Gitu. Ya, diperiksakan ke dokter. Dan dokter akan menetapkan biasanya dengan tes-tes pembendungan darah di sini. Kalau misalnya kena dengue, dibendung itu kan karena virus dengue itu mempengaruhi dinding pembuluh darah. Pembuluh darahnya jadi renggang. Ketika dibendung dikit, kelihatan perdarahan-perdarahan kecil. Ya, bercak-bercak. Biasanya langsung, oh ini observasi DB. Dokter baru menduga observasi DB.
dengan cara periksa trombositnya, infus atau apalah, saya nggak tahu. Itu adalah teori-teori dari kedokteran. Trombositnya yang turun nanti dicek di lab ya, Bu, ya. Iya, Nanti itu secara berkala. Misalnya ada yang kalau shock bisanya 6 jam atau bahkan ada yang dokter yang 4 jam dulu. Ada dokter senior. Sekarang tidaklah 6 jam karena menyakitkan juga bagi anak kecil ya. Pemeriksaan lab itu sebenarnya sangat dihindari oleh pasien ya karena menyakitkan. Kecuali kalau air seni, ya. Vises ya itu juga. Vises juga agak aduh males gitu. Gimana jijik atau apa. Kayak gitu. Karena kalau anak-anak kan kalau ketika melihat jarum suntik aja Wah, takut sudah gitu ya. kabur. Bukan anak-anak, kayaknya Kang Sidik juga takut ya. Ya, jadi kalau untuk kayaknya kayak itu biasanya kan dicek trombositnya nanti kalau misalkan evaluasi dari dokter ya. Iya. Misalkan selama 1 minggu ternyata trombositnya ini masih rendah gitu ya. Nanti mungkin dokter akan menyarankan untuk pemeriksaan lab lagi ya, Bu ya, untuk trombositnya. Iya, biasanya untuk ya itu dia monitoring. Tapi tidak ada yang seminggu ini kecuali nanti langsung disuruh periksa morfologi darah tepi. Jangan-jangan ini ada kelainan gitu ya. Karena kalau DB itu biasanya kalau udah bagus kondisinya itu langsung melesat naik. Kalau stabil sampai sebulanan ya itu mungkin nanti ujung-ujungnya disuruh periksa lab lagi untuk morfologi dilihat apakah ada keganasan atau tidak. Itu yang meriksa bukan kita tapi dokter patologi klinik. Iya, dilihat sel-selnya gitu. Jadi sel itu ada jumlah cukup, ada juga fungsinya harus cukup. Jadi selain dari DB mungkin yang demam kan demam dengue ya ini. Nanti kalau misalkan trombositnya sudah naik berarti setelah di lab trombositnya naik, berarti sudah sembuh ya. Iya, dengan kalau dokter tuh harus serta-merta. Jadi hasilnya begini, bagaimana kondisi? Jadi harus sesuai. Kalau tidak sesuai, dokter akan mempertanyakan lagi ke lab. Ini kenapa ya tidak sesuai? Masih perdarahan padahal trombositnya udah oke. Nah, di situ ada uji fungsi trombosit. Apakah trombositnya benar jumlahnya banyak itu berfungsi tidak? Karena banyak juga keganasan yang mengakibatkan si trombosit itu tidak berfungsi. Banyak tapi tidak berfungsi. Menambah kebocoran di pembuluh. Banyak sekali di lab itu yang kriteria kaskad kalau clinical pathway itu banyak sekali gitu yang jadi pemeriksaan hati yang diperiksakan ya apa tuh ya. Terus ya selain dari DB kan demam itu dari tipoid juga bisa ya. Nah, pemeriksaan di lab itu untuk tipoid kira-kira selain apa ya untuk tipoid itu ya Bu ya, kira-kira apa aja yang cakupnya mungkin untuk dulu itu saya ingat zaman dokter Primal ya. Dokter Primal dulu sempat jadi dokter di Rumah Sakit Muhammadiyah ini. Ya. Beliau itu meminta kalau tipoid itu dikultur. Jadi misalnya dari UGD ini belum dikasih terapi apa-apa, langsung lidal kultur. Kulturnya itu khusus kultur untuk kuman tipoid, disebutnya gal kultur. Nah, ketika pengobatan yang tipoid berjalan, kultur itu tidak bisa sehari ya, karena dia ditanam gitu. Kayak tanaman kan nggak bisa sehari. Ya. Tapi minimal 3 hari kalau positif itu tumbuh. Nah, kalau ternyata memang tipoid itu tumbuh si kulturnya itu. Jadi di darah ada kuman, bayangkan aja. Di darah kita ada kuman tifus. Salmonella tipi yang terkenal jahat ya. Salmonella tipi. Ya? Kalau para tipi biasanya di dalam perut kita juga ada. Cuman kitanya kalau lagi kondisi baik nggak bisa bikin penyakit. Ya. Nah, yang dari luar itu Salmonella tipi. Itu yang biasanya ditemukan di kultur orang yang kena tipoid. Sekarang ini udah jarang itu kultur gal kultur karena dulu dilakukan di sini, sekarang dirujuk. Nah, dirujuk itu biayanya relatif mahal. Kalau dulu di sini itu sederhana, jadi bisa murah. Lab itu semahal apapun biaya pemeriksaan ya, tapi kalau misalnya nggak ada yang periksa, itu kita nggak adain. Tapi semurah apapun pemeriksaan, kalau tidak ada yang minta, kita nggak adain. Tapi semahal apapun, kalau banyak yang minta, kita adain. Nah, waktu itu gal kultur kan terhitung murah ya. Tapi nggak ada yang minta. Setelah dokter Primal nggak ada yang minta. Gitu. Ya kita nggak adain. Ternyata jadi sekarang tuh nggak bisa tegak karena sebenarnya gold standar dari tipoid itu adalah kultur. Ya. Dari kultur itu keuntungannya apa? Bisa langsung dicarikan antibiotik yang tepatnya. Sehingga antibiotiknya kita udah pakai ini aja.
oh nggak sembuh, 3 hari masih panas, pakai ini itu nggak sembuh juga. Nah itu kesulitan jadi dokternya. Kalau kultur langsung diuji antibiotik itu akan tepat. Oh iya, antibiotiknya ini buktinya di kulturnya mati semua kumannya dengan antibiotik ini. Dengan antibiotik itu sendiri Nah ya. gitu, jadi itu yang ideal pemeriksaan untuk tipoid itu. Jadi di pemeriksaan dari lab ya. Iya, kalau di rumah sakit yang kayak RSIS itu masih dilakukan kalau nggak salah. Karena di sana kan rumah sakit pendidikan harus sesuai gitu. Dan ada lagi. Kalau di kita asalnya ada, ditiadakan karena nggak ada yang minta. Kalau nggak ada yang minta itu kerugian. Ya. Makanya ya udah, kalau nggak ada yang minta, oh gitu, nggak usah ada gitu. Ada yang gitu, ya. Yang diminta aja sama DPJP di sini kita adakan. Baik, kalau dari tipoid ini maksudnya dari tersebut kan tadi sudah dijelaskan bahwa pemeriksaan dari lab itu kan ada yang kultur ya, yang kultur tanam gitu. Ya, kayak kumannya itu ada di darah. Iya, di darah. Terus, kalau misalkan di lab bisa nggak pemeriksaannya kayak ini tuh pasien itu terjangkitnya belum tegak nih kayaknya untuk tifoid, apakah masih suspek gitu ya, atau masih gejala ini masih gejala tipes nih gitu, ini udah tegak tipes nih. Nah kalau di lab itu pemeriksaannya sama juga seperti itu. Nah karena gold standarnya tidak dilakukan, kultur gal kultur itu adalah gold standar yang emas gitu ya untuk menegakkan diagnosa tipoid. Akhirnya kita satu-satunya penegakan adalah WIDA atau TIPI yang rapid, tapi untuk khusus TIPI, Salmonella TIPI. Bahwa dengan diperiksa rapid itu, oh ini pernah terinfeksi Salmonella TIPI gitu. Seperti halnya waktu periksa COVID pakai antibodi SARS-CoV. Yang sekarang udah ditinggalin karena orang udah pada vaksin pasti pada punya antibodi ya. Jadi nah sekarang bayangin kalau seluruh masyarakat Bandung udah pernah tipes, kemudian tipes lagi, maka sebenarnya si pemeriksaan rapid itu udah nggak bisa lagi dipakai harusnya. Tapi sekarang tetap itu dipakai. Ya kalau saya sih, kalau sesuai teori adain lagi gal kultur, tapi mahal mungkin ya sekarang ya. Dan saya juga kalau misalkan nggak minta. Ya nggak ada yang minta akan membuang-buang ini bahan. Gitu. Baik Bu, sebentar saya ingin skip dulu ya. Saya ingin highlight juga nih ke saya yang di rumah ya. Bagi Anda yang baru bergabung ya bersama kami, bahwa saat ini Anda telah bergabung bersama kami di Ngobrol Sehat 8 ya. Dan untuk tema kali ini yaitu pemeriksaan laboratorium merupakan salah satu penunjang penegakan diagnosa penyakit ya. Dan juga kami informasikan pula nih untuk pemirsa yang ingin bertanya melalui sosial media, silakan untuk pertanyaan akan kami buka ya. Kita akan buka di 2 pertanyaan saja. Setelah itu mungkin kita akan cut untuk di pertanyaan. Baik, saya akan lihat dulu di sesi pertanyaan. Kalau tidak ada mungkin kita akan cut saja untuk pertanyaannya. Baik Bu, mungkin bisa dijawab satu atau mungkin 2 pertanyaan ya. Ada berarti. Biasanya asal jangan sulit-sulit aja. Ya, sebentar. Ini ada mungkin apa bedanya patologi klinis dengan patologi anatomi? Ya, dari segi keilmuan juga udah berbeda ya. Spesialisnya kita ada 2 macam, sekolahnya juga beda. Spesialis patologi klinik dan spesialis patologi anatomi. Nah, spesialis patologi klinik itu khusus mempelajari tentang ketidaknormalan pada tubuh manusia melalui darah, cairan tubuh ya, yang ada hubungannya dengan faal sehari-hari gitu ya. Nah, faal sehari-hari. Dan jadi dia seorang patologi klinik itu harus tahu fisiologisnya yang mana. Kalau tidak begini artinya pato itu tidak normal. Nah, itu. Nah, dikhususkan lagi ada patologi anatomi. Nah, kalau patologi anatomi itu lebih kecil ya, lebih teliti lagi, melihat kenormalan bentuk-bentuk sel. Jadi kalau patologi klinis itu ke fungsi metabolisme segala macam ya, lebih banyak di tubuh manusianya yang normal-normal, kemudian menjadi tidak normal karena apa gitu ya. Nah, kalau patologi anatomi
itu melihat kayak tadi sel. Selnya itu kan darah itu bukan cairan ya, itu terdiri dari berjuta-juta gitu ya sel. Jadi kalau kita bikin tetesan darah kemudian diusap begitu, dilihat itu bukan kayak sirup gitu merah itu, tapi merupakan sel-sel darah kumpulan. Nah, jadi bentuk-bentuk selnya itu kemudian diteliti, adakah keganasan. Nah, tapi untuk darah itu biasanya sekarang dilimpahkan ke patologi klinik, terutama yang leukemi, yang keganasan dalam darah ya. Nah, patologi anatomi lebih ke itu, ke apa, jaringan, kanker, tumor. Apakah tumor ini nanti bakal menjadi bibit-bibit kanker kayak gitu. Itu sepengetahuan saya ya. Mungkin ada khususan lagi kalau misalnya dokter Meike sebagai patologi anatomi yang jawab, atau dokter Tia yang patologi klinik. Ini hanya sepengetahuan saya sebagai ATLM. Jadi kalau patologi klinik itu kekhususannya adalah faal-faal tubuh kalau nggak normal kenapa? Faal normal gini, kalau nggak normal ada apa gitu ya. Nah kalau di anatomi itu ya sampai ke jaringan, ya jaringan kulit, organ, segala disayat, dibekukan, jadi difiksasi pakai formalin. Setelah formalin itu untuk mengawet, jadi si jaringan itu nggak mudah rusak dan awet gitu. Nah setelah bisa diiris, kemudian diiris tipis-tipis penampang itu, dibuatlah preparat, dilihat di bawah mikroskop, diwarnai. Apakah ini ada bibit-bibit keganasan? Kalau ada, ya itu kan dilaporkan berupa tulisan narasi, diberikanlah ke dokter yang mengirim. Nah makanya dioperasi kan, direndam di dalam apa, formalin, ketika matang langsung diiris-iris. Ya, itu untuk patologi anatomi itu kan lebih ke kanker ya. Iya. Pemeriksaan jaringan-jaringan. Iya. Biasanya dokter spesialis bedah itu menyarankan untuk pemeriksaan PA ya, atau patologi anatomi. Dari Iya, semua sel-sel tubuh yang areanya keganasan. Keganasan. Nanti mungkin di jaringan tersebut nanti kelihatan. Iya, karena beliau harus hafal dulu yang normalnya gimana. Oh kalau gini, ya kan belajar sekolah dulu. Iya. Begitu juga Cleanpad, sekolah dulu baru bisa tahu yang nggak normal. Betul. Tahu yang cantik, tahu yang ini kan belajar dulu. Ya, jadi untuk teman-teman yang barusan bertanya nih mengenai apa bedanya patologi anatomi dan patologi klinis ya. Jadi yang sudah disebutkan oleh Wina tadi bahwa patologi klinis itu mungkin jawaban ATLM gitu ya. Kalau jawaban ingin pastinya tanya langsung ke dokter Meike sebagai PA dan dokter Tia. Betul. Yang tentunya ada di rumah sakit Muhammadiyah. Iya. Patologi klinis juga ya. Ada, iya. Dan patologi anatomi gitu ya. Dan untuk pertanyaan lagi nih, untuk berapa lama sampel darah kadaluarsa untuk diperiksa? Nah, darah itu makhluk hidup. Ya, darah itu makhluk hidup. Kalau untuk pemeriksaan yang tadi dibikin preparat untuk dinilai dokter Tia apakah ini ada keganasan atau tidak. Jadi dokter Tia hanya sebatas darah ya yang keganasan atau tidaknya. Kalau tadi patologi anatomi ke jaringan-jaringan sampai ke cairan tubuh. Itu harus segera karena akan dinilai. Nah, sesuatu yang akan dinilai bahannya harus bagus dong. Jangan yang udah berapa hari. Nanti rusak tuh dikiranya keganasan padahal rusak. Ya. Tapi biasanya dokter Tia itu akan oh ini darah rusak. Nah, itu karena apa? Karena pengalaman dan sekolah. Nah, kalau untuk pemeriksaan yang diperiksanya adalah serum, biasanya di lab itu akan kita pisahkan dulu serumnya. Nah, serum itu bisa awet berhari-hari di dalam lemari es, berminggu-minggu di dalam freezer. Serum itu adalah cairan plasma, cairan yang dipisahin dari eritrosit. Nah, itu yang ada lemak, gula, protein, itu serum. Nah, kalau sel-selnya diendapin. Nah, itu kalau nggak dipakai ya dibuang. Jadi ada pemeriksaan serumnya, untuk metabolit ada pemeriksaan sel. Nah, kalau sel harus segera. Kalau serum bisa diawetkan. Tapi ada batas maksimumnya dari prosedur. Jadi tergantung pemeriksaannya mau apa. Pemeriksaannya apa gitu ya? Iya. Harus segera. Kalaupun harus ada perjalanan 1 jam atau harus pakai pendingin. Seakan-akan dia di freezer, di lemari es. Full box misalnya. Full box. Iya. Bisa untuk data. Iya. Baik,
Untuk selanjutnya ternyata masuk lagi nih pertanyaan. Apa ya, Bu? Waktunya habis mungkin. Jadi apa mungkin waktunya masih cukup ya, Bu ya. Di sini apa yang dimaksud dengan reagen? Ya, Apa yang reagen maksudnya? reagen. 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 Reagen itu adalah larutan untuk membantu pemeriksaan. Misalnya mereaksikan glukosa agar kedeteksi ini glukosanya segimana, itu kita beli reagen. Reagen jadi. Isinya apa ya tentu yang tahunya adalah pabrik rahasia ya. Nah rata-rata di lab itu impor punya. Saya juga menyesalkan kenapa Indonesia nggak bisa bikin ya. Padahal kalau bikin mungkin kita periksa lab nggak semahal ini. Ya. Nah itu ya mungkin nggak ada yang jadi sponsornya. Harusnya nanti Bapak Presiden sendiri yang jadi sponsornya baru ada. Nah itu reagen itu bermacam-macam. Ada untuk kimia klinik ya, untuk memeriksa tadi glukosa, asam urat segala macam. Ada yang untuk hematologi, itu untuk mengencerkan darah. Kalau darah itu dihitung misalnya berdasarkan teori pengenceran. Karena kalau kita menghitung juta-juta bisa berapa jam periksa darah. Diencerkan kemudian dihitung, nanti dikali gitu. Ada yang untuk direksikan periksa HB ya. Nah itu beda-beda bagaimana pemeriksaannya. Apa kandungannya ya tentu aja yang membuatnya yang akan lebih banyak tahu. Kalau sekolah di ATLM ada setidaknya dasar-dasar prinsip reaksinya itu. Baik, untuk teman-teman di rumah sudah mungkin dijawab tadi sudah sama Bu Ina ya, mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan dari tadi yang ingin bertanya mengenai kadaluarsa darah ya, dan juga patologi anatomis dan patologi anatomi ya. Dan untuk pertanyaan dari sosial media mungkin kita akan tutup aja, dan mungkin sedikit ada alasan ya Bu ya. Kalau misalkan di laboratorium itu ternyata ada, kita di Rumah Sakit Muhammadiyah bisa menerima pemeriksaan laboratorium ya, maksudnya medical check up itu ya, medical check up dan juga yang lainnya seperti pemeriksaan hati ataupun di pemeriksaan kayak hati ya, atau SGPT dan SGOT gitu. Di sini kalau misalkan pemeriksaan lab yang akan dilakukan, tapi pengaruh nggak Bu ya kalau misalkan kita banyak minum gitu ya, atau pengen minum, atau pada saat tadi kan kita makan ya, kalau sebelum melakukan lab itu. Tapi kalau minumnya banyak gitu, nah itu pada saat nanti di lab itu nggak pengaruhi nggak Bu ya? Ya sebenarnya kalau minumnya baru tidak mempengaruhi, karena air itu kan butuh diserap tubuh juga. Gitu. Kan yang kita ambil yang darah di pembuluh. Untuk nyampe ke pembuluh dari perut itu kan butuh penyerapan segala macam. Gitu. Apalagi minumnya air gitu ya, air gitu. Tapi kalau misalnya minumnya berupa cairan elektrolit, nah itu saya nggak tahu karena itu biasanya dilakukan dokter pada terapi-terapi yang kekurangan elektrolit tertentu. Nah itu lewat infus biasanya. Nah itu justru dipantau gitu. Kalau minum dari mulut kemudian per oral gitu ya, baru minum terus periksa darah nggak akan ngaruh. Yang ada sebah aja. Karena itu butuh diserap baru masuk ke pembuluh. Kalau yang seperti infus gitu itu mah. Nah, kalau infus kita tidak boleh mengambil darah di area yang sedang diinfus karena itu akan ada pengenceran langsung. Tapi kalau misalnya diinfusnya di sini, periksa darahnya di sini, itu nggak masalah. Nah, ini infus di sini, misalnya infus di sini, periksa darah di sini. Yang keambil adalah darah yang sudah terencerkan infus. Itu bisa, gula darahnya normal, padahal udah encer dari infus. Gitu. Juga boleh ya. Ya, atau gula darahnya tinggi, padahal ini lagi diinfus glukosa. Iya, iya. Ya, ini unik sekali ya, menarik gitu. Karena setahu saya itu pengambilan setelah mungkin dirawat gitu ya, terus diinfus juga, terus penghilangan darahnya, aduh, takutnya di sini gitu ya. Itu ternyata memang pengaruh juga ya Bu ya sebetulnya. Iya, pengaruh. Ada teori-teori plebotomi pengambilan sampel itu tidak sembarangan gitu. Makanya perawat suka komunikasi sama lab. Ini boleh nggak ngambil di area sini? Ada info, nggak boleh kalau untuk ini. Nggak boleh kalau untuk itu. Kecuali kalau untuk golongan darah ya monggo gitu. Apa itu yang namanya? Jari gitu ya. Kapiler. Itu hanya alternatif terakhir apabila di sini sulit. Biasanya anak-anak yang di serial 6 jam sekali tuh disuntik di sini, berapa kali kita harus sulit gitu, kasihan. Makanya diambilnya dari sini, mudah gitu. Itu alternatif terakhir untuk mengurangi penderitaan gitu ya. Masalahnya kayaknya kalau misalkan dokter melakukan
setelah di IGD itu sebelum diinfus ya mungkin ya, atau bagaimana? Soalnya saya pernah masuk IGD juga nih Bu ya, katanya kalau misalkan diinfus tadi kan untuk pemeriksaan apa ya? Iya, ada terencerkan gitu ya. Pengecekan infus. Jadi gini, kalau di UGD itu bukan infusnya masuk. Ketika memasukkan jarum infus, sekalian ngambil darah, langsung dimasukkan ke dalam tabungnya dengan cara diambil oleh apa itu spet. Nah, itu belum ada cairannya, baru memasukkan jarumnya. Ya. Nah, itu kerjasama dengan perawat UGD, karena perawat UGD misalnya melihat, oh ini pasien takut ditusuk 2 kali, itu bisa sekaligus dari tusukan infus diambil, selesai sudah. Habis itu baru cairan infus masuk. Tapi harus hati-hati karena apa ya, bisa malah jadi infusnya macet. Ya, tapi perawat UGD kita insya Allah sudah semua. Iya, insya Allah. Dan tentunya di Rumah Sakit Muhammadiyah ya. Iya. Iya. Ya udah nggak usah khawatir sih ya untuk pemeriksaan yang lain ya, seperti di luar dari IGD pun juga mungkin di poliklinik ya, perawat-perawat kita sudah profesional dan dokter-dokter kita juga sudah profesional ya. Insya Allah. Ya, baik Bu, mungkin untuk sesi diskusinya mungkin kita cukup sampai sini aja. Alhamdulillah, beres juga ya. Masih ada pertanyaan sulit tuh. Kalau semua itu mungkin ya. Ya. Bukan pertanyaannya itu yang anak-anak masa. Iya. Ada yang disampaikan nggak kira-kira untuk putar laboratorium? Oh iya, ya tipsnya untuk berobat itu istilahnya sebenarnya kalau kita mau berobat kita harus banyak berdoa juga agar ditunjukkan atau diberikan tiba-tiba pas ditemukan dengan dokter yang kebetulan dokternya juga dipermudah urusannya segala macam sehingga ke kitanya juga enak. Semua urusan kita menjadi lancar. Jadi ikhtiar sehat itu jadi yang membuat sembuh itu bukan dokter, bukan obat, bukan lab, bukan apapun, tapi Maha Pemberi Penyembuh ya Allah. Nah, kita itu hanya membantu ikhtiar sehat. Jadi harus percaya, dia mempercayakan misalnya teh. Harus jujur apa yang dirasakan. Kalau misalnya baru sehari ya jangan bilang baru banget gitu. Jadi itu yang akan membantu dalam menetapkan diagnosa. Apa yang kerasa sesakit apa yang itu akan membantu penetapan diagnosa. Yang pasti ikhtiar dan jujur ya. Karena itu adalah kunci untuk mendapatkan atau menentukan diagnosa penyakitnya ya. Ya, dan harus sabar. Karena di mana-mana ngantri gitu ya. Betul. Jadi karena UGD itu ada kekhususan yang parah yang didulukan. Ya. Yang didahulukan yang parah. Iya, jadi kalau kita nanti alhamdulillah kita tidak parah. Itu harus ada apa ya, harus husnuzon. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya sudah mengisi acara pada hari ini di Edukasi Kesehatan atau Ngobrol Sehat 8 ya bersama Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung. Ya, terima kasih banyak Bu atas sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kami ucapkan sekali lagi ya untuk selamat ulang tahun PPNI yang ke-48. Ya. Dan untuk pemirsa untuk yang ingin memerlukan informasi lebih lanjut mengenai seputaran informasi di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung, Anda bisa menghubungi nomor di bawah ini dan juga di telekonsultasi di 0881 522 0309 ya, dan juga untuk home care di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung ya. Ini adalah layanan kesehatan di rumah yang dengan tenaga kesehatan yang profesional juga ya. Jadi di home care ini Anda semua bisa mendapatkan pelayanan kesehatan ya, termasuk pelayanan atau perawatan luka diabetes ataupun tindakan fisioterapi dan juga tindakan lainnya. Nomornya cukup di 0813 185 96 177. Baik, kita jumpa lagi di sesi berikutnya bersama kami di Ngobrol Sehat 8. Di Ngobrol Sehat 8, jika Anda ingin ngobrol sehat, kami adalah solusi bagi Anda. Saya Sidik selaku host pamit. Nasrullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.